Ya, selamat malam tim Kominfo, selamat malam teman-teman tim pers di gugus COVID-19 Kabupaten Mimika. Selamat berjumpa. Saya berharap pada hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat. Yang pertama, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang kami terima dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua, ditemukan 4 kasus positif dari yang semuanya berasal dari Rumah Sakit Tembagapura, yaitu kasus 033 inisial HBT, jenis kelamin laki-laki, kemudian usianya 49 tahun. Kemudian yang kedua, pasien 034, inisial YLT, laki-laki, usia 56 tahun, ada di Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian pasien 035, inisial STD, jenis kelamin laki-laki, usia 53 tahun, sedang dirawat di Tembagapura. Dan yang terakhir 036 dengan inisial GWN, laki-laki, usia 39 tahun dan berada di Tembagapura. Dengan bertambahnya 4 kasus, maka jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika sampai hari ini berjumlah 36 orang atau 36 kasus. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa jumlah PDP hari ini sebanyak 54 orang, ada penambahan 6 status PDP. PDP yang pertama dari RSUD Mimika ada 1 orang, dari Rumah Sakit Tembagapura ada 3 orang, kemudian ada perubahan status, yaitu dari 2 orang OTG dinaikkan statusnya menjadi PDP, sehingga total secara keseluruhan PDP berjumlah 54 orang. Nah, mestinya PDP malam hari ini adalah 58. Hanya saja 4 PDP yang sudah dinyatakan positif, kemudian dikeluarkan dari status PDP, dinaikkan statusnya menjadi kasus, sehingga total PDP sampai malam hari ini berjumlah 54 orang. Perlu kami sampaikan bahwa sampai malam hari ini RSUD Mimika merawat 13 orang, yang terdiri di RSUD sendiri ada 13, kemudian di shelter ada 9. Itu untuk kasus COVID-19 yang positif. Sementara di Rumah Sakit Tembagapura ada 7 orang. Kemudian untuk PDP di RSUD Mimika berjumlah 19, jumlah PDP adalah 19 orang yang dirawat, di mana RSUD Mimika merawat 5 orang, di shelter ada 3 orang, di Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 2 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura ada 9 orang. Selanjutnya, secara keseluruhan sampai hari ini, jumlah sampel yang sudah diperiksa berjumlah 83 sampel, kemudian yang sudah dikonfirmasi hasil positif berjumlah 36, sementara hasil negatif berjumlah 19, sementara yang masih menunggu hasil berjumlah 28 sampel. Yang berikut adalah ODP. Jumlah ODP baru yaitu 22 orang yang dilaporkan dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 12 orang,
Rumah Sakit Tembagapura ada 1 orang, kemudian Puskesmas Timika Jaya ada 1 orang, hasil tracing kontak ada 5 orang, dan perubahan status dari OTG menjadi ODP ada 3 orang. Kemudian jumlah ODP yang diisolasi mandiri itu berjumlah 178 orang, dan perlu diketahui ada 1 ODP yang dirujuk ke shelter. Sementara yang diisolasi di rumah sakit bertambah, yaitu dari 1 di hari ini, kemudian dirujuk ke shelter, sehingga jumlah ODP yang ada di shelter hari ini berjumlah 5 orang. Sementara orang tanpa gejala dilaporkan berjumlah 293 orang, yang terdiri dari OTG baru sebanyak 21 orang di hari ini, terdiri dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 4 orang, hasil tracing kontak sebanyak 17 orang, perubahan status dari ODP dan PDP itu 5, sehingga total orang tanpa gejala di Kabupaten Mimika sampai malam hari ini berjumlah 293 orang. Perlu kami laporkan juga bahwa pada pagi hari tadi sebanyak 106 warga Mimika yang kembali ke Timika dengan kota asal dari Denpasar berjumlah 32 orang dan dari Jakarta berjumlah 74 orang. Setelah mereka tadi datang, oleh tim di bandara dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan mereka menunjukkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan COVID-19 di kota asal dan semuanya dinyatakan sehat. Namun kami tetap menyarankan untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah, tidak keluar selama di rumah menggunakan masker. Kemudian isolasi yang dilakukan adalah isolasi di dalam kamar. Mulai besok kami akan mulai melakukan pengawasan, pemantauan sampai 14 hari ke depan. Selain itu, pada hari Kamis nanti, sebanyak 106 orang ini akan dilakukan pemeriksaan darah, rapid test. Kemudian nanti dilaksanakan 10 hari berikutnya, dan yang terakhir adalah 14 hari setelah mereka tiba. Dari situ baru nanti akan dikeluarkan surat keterangan apakah mereka sehat dan selesai dalam pemantauan ataukah nanti ada yang sakit. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mimika melalui tim pers gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika. Satu hal pula yang perlu kami sampaikan, bahwa pada tadi siang kami mendampingi Bapak Wakil Bupati Mimika dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Pada hari Jumat telah dilakukan sosialisasi terhadap surat pernyataan Bupati Mimika terkait dengan status siaga darurat yang dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Kemudian surat kesepakatan bersama antara Bupati Mimika dan Forkopimda terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan di Kabupaten Mimika terkait dengan status tanggap darurat.
Salah satu hasil yang disepakati yaitu maklumat dari Majelis Ulama Indonesia Cabang Mimika, yaitu tetap melaksanakan sholat Jumat di rumah, kemudian sholat tarawih itu dilaksanakan di rumah, demikian pun pelaksanaan sholat Id. Kami tentu saja bersama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang Majelis Ulama Indonesia MUI Cabang Mimika, yang mana sejak tanggal 26 Maret lalu MUI telah mengeluarkan maklumat untuk melaksanakan semua ibadah ataupun sholat dilaksanakan di rumah. Kemudian ditindaklanjuti juga setelah Bupati Mimika mengeluarkan surat pernyataan terkait dengan status tanggap darurat, maka dari pihak MUI telah merespon ini dengan baik. Kami pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan pesan kami bahwa penyebaran virus corona di Kabupaten Mimika ini terus berlangsung sangat cepat. Peningkatan kasus sudah pasti, hanya saja percepatan peningkatan kasus ini sangat didorong dengan aktivitas masyarakat. Kalau kita lihat bahwa di dalam kesepakatan bersama antara Bupati Mimika dan Forkopimda yang tertuang di dalam kesepakatan bersama nomor 44.3.1/308, ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, membatasi seluruh penerbangan mulai dari tanggal 26 April sampai tanggal 23 April, penerbangan yang masuk dan keluar. Kemudian membatasi pergerakan masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah, misalnya pasar, itu hanya bisa berkenan dari jam 6 pagi sampai jam 14.00. Kenapa sampai dibatasi sampai jam 14.00? Sengaja memang dilakukan demikian, karena jika di sore hari sampai malam hari, dengan suhu yang kelembapannya tinggi, maka ada indikasi penularan virus itu bisa terjadi, dan virus yang menempel di benda-benda atau barang-barang di tempat umum itu mampu atau dapat menularkan ke banyak orang. Yang berikut adalah pemerintah melalui tim gugus tugas akan membubarkan orang-orang yang melakukan atau berkumpul ataupun melakukan aktivitas dengan mengumpulkan banyak orang. Kemudian yang paling penting adalah kewajiban masyarakat untuk keluar rumah dengan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga perilaku hidup bersih dan sehat seperti olahraga, istirahat yang teratur. Itu hal penting yang bisa diketahui oleh masyarakat terkait dengan kesepakatan bersama antara Bupati Mimika dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang sudah disepakati pada tanggal 16 April 2020 lalu. Demikian yang bisa kami laporkan kepada tim pers COVID-19 Kabupaten Mimika. 4 kasus ini masuk di klaster apa? Imported atau ada transmisi lokal? Baik, kasus yang ada di, atau 4 kasus yang ada di Tembagapura yang dilaporkan hari ini, kami masih menunggu data-data lengkap, karena
Sebagai contoh, beberapa waktu lalu masih ada kasus yang kami sampai hari ini masih mencari kontaknya karena yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura, memiliki keluarga di Timika. Hanya saja setelah kami konfirmasi, karyawan tersebut itu belum memasukkan data-data anggota keluarga di Timika, sehingga kami sulit untuk melakukan tracing kontak. Ini sudah hari keempat, kami masih mencoba untuk menghubungi keluarga. Kami sudah coba berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya ketua kerukunan, beberapa kerukunan, untuk menanyakan kira-kira yang bersangkutan ini ada yang kenal atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, terkait dengan 4 kasus ini pun, yang bisa dipastikan adalah 3 kasus ini adalah mereka yang pernah datang dari luar Timika pada beberapa hari sebelum pembatasan sosial atau pembatasan penerbangan. Dan ini merupakan hasil tracing juga dari kasus sebelumnya. Saya pikir itu. Sementara 1 kasus, kami masih menunggu alamat lengkap untuk dilakukan tracing kontak. Karena dari data-data yang disampaikan, yang bersangkutan merupakan warga Mimika. Oleh karena itu, kami belum bisa menyimpulkan kira-kira kasus ini apakah import case atau datang dari luar Timika, ataukah memiliki hubungan dengan klaster-klaster yang ada di Timika. Tapi 4 kasus ini semuanya karyawan PTFI begitu, Pak? Iya. Jadi kami memang belum mengkonfirmasi secara detail apakah mereka tercatat sebagai karyawan PT Freeport Indonesia ataukah karyawan dari kontraktor perusahaan PT Freeport Indonesia. Nanti kami akan memastikannya ini kembali. Ada pembicaraan khusus mungkin dengan pihak PTFI, Pak? Iya, kami sudah melakukan call conference tadi sore dengan pihak PT Freeport dan juga pihak Rumah Sakit Tembagapura dan juga pihak Public Health Malaria Control terkait dengan respon bersama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia, karena kita ini adalah sama-sama dalam tim gugus tugas untuk bagaimana data-data kasus, tetapi juga hasil tracing, dan nanti dari data-data tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Mimika selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Mimika untuk merespon langkah selanjutnya, termasuk saat lockdown dilakukan, termasuk saat PSBB diberlakukan. Mereka tidak, walaupun PSBB tetap tidak bisa menutup istilahnya tuh secara total begitu, Pak. Ya. Berefek nggak, Pak, ke misalnya transmisi lokal gitu? Ya, saya pikir karena data-data ini belum terkumpul dengan rapi, sehingga kami belum bisa menyimpulkan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat peluang untuk transmisi lokal bisa saja terjadi. Tetapi kita juga harus tahu bahwa setelah tanggal 26 ada orang yang datang, semua orang tidak bisa keluar lagi dari Timika, mungkin saja pada saat itu tidak dengan gejala. Kemudian belum ada kasus. Jangan-jangan setelah 14 hari atau mungkin bisa lebih, 20 hari baru muncul tanda gejala. Sehingga dari situ datang atau datang untuk dilayani di rumah sakit, kemudian berdasarkan tanda dan juga riwayat perjalanan, bisa saja itu adalah baru ditemukan saat mereka pulang cuti
Data-datanya harus lengkap dulu, karena selain data, tetapi informasi. Jadi data kuantitatifnya harus disiapkan, tapi data kualitatifnya menurut wawancara ini harus lengkap dulu, baru kita bisa menyimpulkan. Kami berharap bahwa tidak terjadi penularan di area Tembagapura. Tetapi laporan ini tetap kami akan sampaikan ini kepada masyarakat supaya masyarakat tahu, kemudian laporkan juga kepada pimpinan daerah, para kepala daerah, Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, supaya langkah-langkah cepat, respon cepat bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah bersama manajemen PT Freeport Indonesia. Kesulitannya untuk tracing ini apa, Pak? Maksudnya kesulitan untuk bisa datang ke sana, begitu atau bagaimana? Iya, sebenarnya di Tembagapura sendiri pihak industrial, public health, malaria control pun melakukan tracing terhadap orang-orang yang mungkin diduga punya kontak dengan mereka yang ditetapkan sebagai ODP, PDP atau OTG yang saat ini sedang dalam pengawasan di rumah sakit. Nah, bisa saja kita tahu bahwa tracing itu dilakukan disesuaikan dengan jadwal jam kerja karyawan. Satu. Yang kedua, karena kita tahu sendiri bahwa tenaga dari industrial PHMC itu tidak sebanyak kami di Timika. Kalau di Timika untuk tim investigasi atau penyelidikan epidemiologi bisa saja dari Dinas Kesehatan, kita juga bisa pakai atau bagian dari tim P adalah puskesmas, bahkan kalau di kota lain Anda menggunakan anggota TNI dan Polri untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Itu terjadi di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, nanti data-data tracing kontak ini lengkap dulu, dianalisa, kemudian disimpulkan, kemudian sudah pasti akan menerbitkan rekomendasi apa yang akan dilakukan atau diberikan. Nah, untuk keseluruhan sebetulnya kasus PDP yang dirawat di Tembagapura berapa sih, Pak? Kasus PDP yang dirawat di Tembagapura, jadi hari ini misalnya di Rumah Sakit Tembagapura laporkan ada 9 yang dirawat. Kemarin 6, tetapi hari ini ada penambahan 3. Jadi ada 9 yang dirawat. 9 dirawat ini 4 positif ya, Pak? Ya. 4 positif, 5-nya berarti PDP ya? Ya. Mengenai penumpang penerbangan hari ini, pengawasannya bagaimana, Pak? Kemudian apakah isolasi mandiri? Sedangkan yang terjadi saat ini kalau untuk orang Timika sendiri susah untuk isolasi mandiri. Ya. Seperti apa? Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Saya pikir begini, Timika ini sudah ada transmisi lokal. Sehingga kalau misalnya pada siaga darurat kemarin tidak transmisi lokal, sudah pasti langkah-langkah yang dilakukan akan berbeda. Tapi karena transmisi lokal. Terus yang kedua, yang datang selain penumpang, terutama mahasiswa yang sudah memiliki tiket, juga para pejabat daerah. Nah, kami sudah menegaskan bahwa semua penumpang yang akan datang di Timika harus mengantongi surat kesehatan. Kemudian akan dipantau di Bandara Timika. Tadi diberikan kartu HAC, Health Alert Card. Nah, dari kartu tersebut semua penumpang sudah didata dan mulai besok pemantauan akan dilakukan. Pada hari Kamis nanti 106 orang ini akan diperiksa, ditambah dengan sejumlah ODP, OTG, PDP yang belum diperiksa. Kami akan melakukan pemeriksaan rapid test, tes cepat. Nah, hasil yang positif dari rapid test tersebut
akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR atau PCR dengan swab akan dirujuk ke RSUD Mimika. Kemudian yang negatif akan kami ulangi tes yang kedua, yaitu 10 hari mulai dari tes pertama. Kemudian nanti dilihat lagi, kalau misalnya positif, maka akan dirujuk ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab dan kemudian dirujuk sampelnya untuk pemeriksaan PCR. Demikian pula hari terakhir pada hari ke-14. Jadi 106 penumpang ini akan diawasi sampai 2 minggu ke depan. Nah, untuk ini Pak, 4 orang yang terkonfirmasi positif sebelumnya statusnya apa Pak? Pertanyaan rekan-rekan Pak. Ya, statusnya adalah PDP. Dalam catatan kami, mereka ini adalah status PDP. Karena sudah dinyatakan PDP, maka sebagaimana tadi saya sampaikan, 58 PDP mestinya sampai hari ini, tetapi karena ada 4 yang positif, sehingga 4 ini dinaikkan menjadi kasus COVID-19, tersisa 54. Ya. Nah Pak, ini mengenai kondisi yang ada sekarang ini Pak. Untuk OTG ini sendiri bagaimana Pak? OTG sebagaimana kita tahu, hampir sebagian besar mereka ada di rumah. Nah, mulai dari hari Senin kemarin hingga besok hari, kami mendata semua ODP, OTG dan PDP untuk dipersiapkan melakukan testing. Termasuk orang-orang yang selama dalam masa isolasi ODP dan OTG, ada yang melakukan kontak dengan OTG ODP tersebut, itu akan didata dan akan dilakukan testing dengan tes cepat atau rapid test. Selanjutnya Pak, untuk ini kargo alat kesehatan untuk medis, adakah yang datang hari ini Pak? Oh, hari ini yang tiba, kami punya alat tes, rapid test kemungkinan akan tiba besok. Tadi sudah tiba di Jayapura, karena dipaketkan sama-sama dengan pesanan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, sehingga rencananya besok 1000 tes akan tiba dari 3.500 rapid test yang kami pesan. Untuk hari ini kami terima VTM virus transport medium dan paketnya sebanyak 80 paket. Dan tadi sore kami menyerahkan 50 paket VTM untuk Rumah Sakit Tembagapura, sementara 30 sisanya adalah kami stok untuk Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan juga RSUD Mimika. Kemudian di hari ini kami menerima obat-obatan. Obat-obatan ini merupakan pesanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang diadakan melalui atau bersumber dari dana DAK, dana alokasi khusus untuk bidang kesehatan, belanja obat-obatan. Kesiapan shelter di MPCC dan MSC ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada persetujuan? Iya, kami belum mendapat jawaban. Jadi surat dari Bapak Bupati sudah kami sampaikan. Hanya saja sampai malam ini kami belum menerima jawaban terkait dengan apakah diterima ataukah belum diterima permohonan penggunaan Mimika Sport Center dan juga MPCC. Kondisi yang sembuh bagaimana Pak? Supaya kita bisa dapat kabar gembira nih Pak. Ya, saya pikir teman-teman berdoa saja, dalam minggu ini pasti ada yang dinyatakan sembuh. Dan saya pikir akan banyak yang sembuh. Intinya adalah pada hari Kamis ketika kami periksa, karena banyak ini ODP,
OTG PDP yang sebenarnya saat di screening tanda maupun gejalanya itu dalam 2 minggu bahkan lebih, sudah dua minggu lebih bahkan 10 hari, cuman tetap kami nyatakan menunggu sampai alat rapid test kami datang dulu, baru kami bisa menyatakan itu sehat. Pertanyaan yang lain dari rekan-rekan, Pak. Nah, hari ini kan beredar lowongan perawat untuk penempatan di RSUD. Apakah ini untuk menyiasati kekurangan tenaga merawat COVID atau bagaimana, Pak? Ya, saya pikir bahwa memang kasus ini masih akan panjang jika masyarakat masih bergerak. Beberapa hari terakhir sudah ada rencana dari RSUD Mimika untuk meng-hire tenaga perawat untuk bisa membantu di ruang isolasi maupun di ruang SARE. Nah, sebenarnya beberapa waktu lalu, jauh hari sebelum ini dilakukan, sudah ada arahan dari Bapak Bupati Mimika, kemudian juga Bapak Sekda, yaitu menyiapkan tenaga perawat. Jika terjadi kekurangan, maka lini pertama adalah perawat puskesmas yang nanti ditugaskan di RSUD Mimika. Jika kurang lagi, maka nanti akan dibuka peluang atau lowongan untuk menerima perawat. Tetapi Dinas Kesehatan Provinsi Papua pun akan siap membantu Kabupaten Mimika jika dalam situasi kondisi tertentu kami kekurangan tenaga kesehatan, baik itu tenaga medis atau dokter maupun tenaga perawat lainnya. Satu hal yang tadi dipesankan oleh tim gugus tugas Provinsi Papua, bahwa jika rapid test tiba, maka selain ODP, OTG, PDP yang diperiksa, tetapi yang terpenting juga adalah para tenaga kesehatan di medis yang ada di rumah sakit. Baik itu mereka yang di UGD, maupun yang berada di ruang isolasi, di ruang laboratorium, maupun tenaga penunjang medis lain yang ikut serta dalam penanganan pasien COVID-19. Dan ini akan kami diskusikan secara bersama-sama dengan pihak rumah sakit, baik RSUD Mimika, baik rumah sakit mitra masyarakat, dan rumah sakit swasta lainnya seperti Rumah Sakit Kasih Herlina dan rumah sakit lain. Saya pikir laporan kami sudah tersedia, rumah sakit mana saja yang melayani pasien maupun orang-orang dalam status ODP, PDP maupun OTG. Nah, kalau boleh tahu Pak, kekurangannya ini berapa banyak Pak? Ratusan atau bagaimana? Ya, kami pikir rasionya paling tidak itu berdasarkan jam, selain tempat tidur, jumlah tempat tidur, juga jam kerja, sudah pasti kemungkinan peluangnya di antara angka 50 sampai 100 tenaga perawat yang dibutuhkan. Nah, di Dinas Kesehatan kita tahu bahwa tenaga perawat baik PNS maupun non-ASN itu tersedia, dan sebenarnya sejak belum adanya kasus COVID, dalam persiapan tim gugus tugas ini sudah disiapkan strategi jika kebutuhan tenaga perawat ini meningkat, maka Dinas Kesehatan akan menyediakan tenaga perawat maupun tenaga paramedis lainnya untuk ditugaskan di RSUD.